Bapak Ibu Saudara, sungguh begitu besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Luar biasa jika kita mengingat berkat Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita hari demi hari. Meskipun mungkin seringkali kita mengecewakan Tuhan, tapi Dia tak pernah sekalipun meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Nama kita terukir di hati Tuhan, wajah kita pun terlukis di mata Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku. Semua bukan karena aku, bukan karena Tuhan. Ya Tuhan, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkam dan aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Hanya bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus,
segala pujian, mari tinggikan Dia. Hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau Tuhan, segala pujian. Kau sungguh berharga Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Hari ini kami masih Kau beri kesempatan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan untuk kita beri kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaikan tanah yang merindukan air-Mu Tuhan, yang merindukan benih-Mu Tuhan, untuk tumbuh subur dalam kehidupan kami. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga pesan-Mu Tuhan tersampaikan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memulai ibadah kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita menyiapkan hati kita sambil terus memuji. Benarkah saat ini kita bisa disebut sebagai orang-orang yang beriman? Sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, dan orang yang benar-benar menjalani kehidupan sebagai orang yang dipanggil menjadi anak Tuhan. Untuk itu, pagi hari ini kita akan melihat sebuah bagian dalam Alkitab yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Wahyu
pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang 11, kita akan belajar dari jemaat yang ada di Smyrna. Jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang luar biasa. Dari 7 jemaat yang ada disebutkan dalam Alkitab, Smyrna adalah satu-satunya jemaat yang sampai hari ini ada. Sampai hari ini masih bertahan di Turki, yang saat ini dikenal dengan kota Izmir. Dan dari 7 jemaat yang kalau sudah pelajari dalam Alkitab, ada 2 jemaat yang tidak bercelah. Karena mereka betul-betul menerapkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan salah satu dari 2 itu adalah Smyrna. Pertanyaannya, kenapa Smyrna bisa disandung dan bisa diangkat dengan luar biasa? Kenapa Smyrna disebut sebagai jemaat yang istimewa? Ternyata bagian ini sebentar akan menunjukkan kepada kita apa yang membuat dan apa yang menyebabkan mengapa Smyrna menjadi suatu jemaat yang istimewa. Kita baca bersama-sama di dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang 11. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini dan kita akan mengaminkannya juga bersama-sama. Kepada jemaat di Smyrna 2:3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Saudaraku sekalian, situasi dan kondisi yang ada seringkali membuat kita bertanya-tanya dan kita dipertanyakan, adakah benar kita ini saat ini menjadi orang-orang yang beriman? Benarkah kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bukan hanya sekedar menyebut diri sebagai anak Tuhan, bukan hanya mengakui karena nama saya sudah diberi nama Kristen, bukan hanya mengatakan saya jadi anak Tuhan karena saya saat ini sudah ikut ibadah. Bukan hanya ikut ibadah, saya ikut melayani. Bukan hanya ikut melayani, saya sudah berkorban. Bukan hanya ikut berkorban, saya sudah menyerahkan banyak hal untuk Tuhan. Itu baik. Itu memang salah satu ciri dan tanda bahwa seorang beriman. Tetapi lebih daripada itu, pertanyaannya, benarkah iman, kepercayaan kita kepada Tuhan sebuah kepercayaan yang kuat dan kokoh yang sudah melalui ujian, yang sudah melalui sebuah kondisi dan keadaan tekanan-tekanan yang sangat berat, dan kita bisa menang, mengatasinya, keluar daripadanya. Saudaraku sekalian, kalau sudah membaca bagian ini, sekali lagi Tuhan ingin mengingatkan, memelihara iman itu bukan hanya ketika kita menjalani kehidupan baik-baik saja. Ketika semua berjalan lancar, semua orang bisa tetap memegang teguh imannya. Tetapi justru ketika ada tekanan, ketika ada sesuatu yang membuat dia seolah-olah merasa, mengapa seperti ini?
Mengapa saya diperlakukan tidak adil? Mengapa saya diperlakukan semena-mena? Saudaraku sekalian, dalam bagian ini kalau saudara perhatikan, ayat yang ke-9 mengatakan, aku tahu kesusahanmu. Kenapa dikatakan aku tahu kesusahanmu? Karena dengan jelas Tuhan melihat ada kesusahan tersendiri yang sedang dihadapi oleh jemaat Smyrna. Apa yang sebenarnya terjadi? Kata kesusahanmu di dalam bahasa aslinya memakai istilah tripsis. Tripsis itu adalah kesusahan yang ditimbulkan bukan karena kesalahan kita, tetapi itu tekanan, itu merupakan kesusahan yang timbul bukan karena kesalahan pribadi, tapi karena kita ingin mempertahankan iman. Kita ingin betul-betul tetap berjalan walaupun banyak tantangan. Ada kebenaran yang harusnya kita lakukan. Ternyata ketika kita lakukan kebenaran itu, ketika kita lakukannya dengan sungguh-sungguh, bukannya baik hasilnya, justru negatif, justru memukul kembali kepada kita dan membuat kita teraniaya, membuat kita tertekan, membuat kita terbuang. Benarkah kita tetap mau mempertahankan dan tetap berani berjuang berbuat yang benar, walaupun responnya dan reaksinya tidak benar dan tidak baik? Itu sebabnya mengapa Tuhan mengatakan, aku tahu kesusahanmu. Engkau sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, makanya tidak ada celaan. Engkau sudah berusaha sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Engkau mengikuti ajaranku, engkau mengikuti apa yang aku kehendaki. Tapi ketika engkau mendapat perlakuan, ketika engkau ditekan oleh situasi, kondisi, lingkungan dan yang ada, benarkah engkau akan tetap berpegang pada kebenaran itu? Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, maka timbul sebuah pertanyaan yang besar. Kalau begitu, mengapa iman ini perlu diuji? Kenapa iman ini perlu dipertahankan? Dan melalui banyak situasi dan kondisi, baru kita bisa mengatakan aku orang beriman. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengatakan kita ini orang beriman? Ada dua hal. Mengapa iman harus diuji? Kalau iman tidak teruji, maka patut dipertanyakan. Bisakah imannya dipercaya? Kalau iman tidak teruji, bisakah itu dipercaya bahwa dia adalah orang beriman? Jangan-jangan dia bisa melakukan kebaikan, dia melakukan hal-hal yang bagus hanya karena situasinya memungkinkan. Ketika situasi dia memungkinkan, ketika situasinya sulit, yang pertama, iman yang tidak teruji belum tentu dapat dipercaya. Bahkan mungkin lebih tegas, iman yang tidak teruji tidak dapat dipercaya. Bagaimana memahaminya? Makanya bagian itu mengatakan, aku tahu kesusahanmu. Kesusahan yang muncul bukan karena kesalahan pribadi. Kesusahan itu muncul ketika kerajaan Allah dipertentangkan dengan kerajaan manusia. Kehendak Allah dipertentangkan dengan kehendak manusia dan keinginan manusia. Ketika terang dipertentangkan dengan kegelapan, ketika keadilan dipertentangkan dengan ketidakadilan, ketika kedok-kedok berhala dibuka, bukan lagi patuh kepada Tuhan, tapi sebetulnya lebih patuh kepada kemauan, kepuasan, dan keinginan pribadi. Seolah-olah menyembah Tuhan, tapi sebetulnya mereka sedang menyembah berhala. Apa berhalanya? Keinginannya pribadi, kepuasannya pribadi, kesenangannya yang diutamakan. Bahkan ketika manusia diperhadapkan pada panggilan untuk bertobat, merubah sikap, merubah karakter,
pressure-nya yang lama, ada timbul satu pergumulan yang sangat berat, dan itu akan menjadi suatu tantangan. Benarkah kita mau mempertahankan berdiri pada jalan Tuhan, atau lebih mengikuti pada kehendak pribadi? Yang namanya karakter, kalau itu sudah menaun, ketika kita sadar dan paham kebenaran firman Tuhan mengingatkan itu harus dirubah, kadang-kadang menjadi sesuatu yang sangat berat untuk bisa merubahnya. Tapi di situ letaknya iman. Mau nggak bertindak, mau nggak berubah, mau nggak kita menjadi lebih baik. Ketika terjadi pertentangan nilai-nilai dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah perjuangan perdagangan, di tengah-tengah pekerjaan kita, mana yang kita ikuti? Mengikuti nilai Kristus atau mengikuti nilai dunia? Ketika nilai Kristus kita ikuti, ada kemungkinan ada satu kondisi di mana sering kalau kita mengatakan, nanti kalau saya kehilangan pekerjaan bagaimana? Kalau saya kehilangan orderan bagaimana? Kalau saya kehilangan pelanggan bagaimana? Tapi di sini sekali lagi iman diuji. Mana yang akan kita ikuti? Mana yang akan kita patuhi? Apakah ketika saudara mau mengikuti kehendak Tuhan dan saudara mau mengikuti jalannya dengan sungguh-sungguh, ketika saudara terus meniti dan meniti, tetapi ternyata saking makin berat, tekanannya makin berat, makin tidak bisa maju usaha dan sebagainya, apa yang saudara akan pilih? Kalau saudara berdoa, kira-kira doa saudara seperti apa? Apakah kira saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kok ini semua terjadi? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan Engkau memberikan aku? Apa sekali-kali saudara berdoa Tuhan? Tuhan lalu saudara berharap Tuhan menjawab begini, anakku, aku tahu engkau sedang susah ya. Jangan khawatir. Aku tahu tidak seharusnya anak Tuhan menderita seperti itu. Tidak seharusnya anak Tuhan diperlakukan seperti itu. Tenang, aku akan bertindak. Aku akan lindungi engkau. Aku akan selamatkan engkau. Aku akan buat engkau menjadi pemenang. Apa itu? Kalau seperti itu tidak perlu ujian. Semua orang akan senang. Semua orang akan ngejar yang seperti itu. Tapi kalau saudara menjadi anak Tuhan yang beriman, silakan berani berkata, Tuhan, terima kasih. Kalau ini Tuhan izinkan terjadi, saya yakin Tuhan sedang meningkatkan iman saya untuk lebih maju, untuk lebih menang. Itu sebabnya mengapa dalam bagian ini Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Aku tahu kesusahanmu, tetapi beranilah. Coba, saudara perhatikan ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Itu sebabnya jangan takut. Itu jawabannya. Jangan takut, beranilah, hadapilah dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin berat, tapi hadapi dengan sungguh-sungguh. Berani. Ingat, di balik semua itu akan ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan. Apa yang Tuhan sediakan? Ketika iman itu tidak diuji yang kedua, maka apa nilainya dari iman itu? Saudara, kalau enak ini dikatakan dia akan bisa dipakai sampai tetes tinta terakhir. Waduh, reklamanya kan gitu. Bisa dipakai mulai dari baru sampai tinta terakhir. Tetapi belum diuji. Saudara mau beli? Saudara mau percaya? Justru kalau ini tidak pernah diuji bahwa betul-betul bisa dipakai nulis sampai akhir, saudara kan jangan percaya, bukan? Demikian juga dengan iman. Iman yang tidak teruji, tidak ada nilainya. Itu sebabnya mengapa dikatakan dalam bagian itu dalam ayat yang berikutnya, setialah, jangan gentar dan mundur, kalaupun mungkin itu belum kelihatan hasilnya. Jangan engkau merasa lebih baik mengundurkan diri. Buat apa?
ketika firman Tuhan mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Itu satu tantangan, saudara. Itu tidak mudah, saudara. Apalagi kalau kita menghadapi orang-orang yang sulit. Kalau menghadapi orang-orang yang baik, yang enak, yang mudah, nggak apa-apa, berbuat baik itu salah satu kebahagiaan, satu kesenangan. Tapi kalau menghadapi orang yang sulit, yang sudah memang karakternya seperti itu, apalagi terus-menerus dibuktikan oleh waktu tidak pernah berubah, bagaimana coba ada kita? Susah kan? Sulit kan? Lalu kita dituntut untuk tetap beriman, yakin dan percaya. Karena iman itu kan satu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita pernah lihat. Tapi kita yakin kalau kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, kita terus melakukannya, walaupun sekarang belum saya lihat hasilnya, tapi saya yakin ini yang Tuhan tentukan dan ini yang terbaik dalam hidup saya. Berani nggak saudara tetap berbuat baik ketika responnya tidak baik? Berani nggak saudara terus mengatakan, aku mau terus berjalan pada jalan Tuhan, walaupun sudah berulang-ulang kali ternyata banyak orang-orang yang kepadanya sudah berbuat baik mengecewakan. Bukan yang mengecewakan, mungkin menyakitkan. Bukan menyakitkan lagi, tapi mungkin itu membuat saudara rasanya jenuh, lelah. Itu sebabnya firman Tuhan ini mengatakan kepada kita pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang beriman, percaya sama Tuhan, mengikuti hidup kita, serahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya mari buktikan iman saudara dengan sungguh-sungguh. Iman yang tidak teruji tidak dapat dipercaya. Sudahkah saudara pernah menghadapi ujian iman ini? Apakah hari-hari ini saudara sedang diuji dalam iman saudara? Bertahanlah, beranilah, jangan takut. Memang Tuhan katakan, maju terus, buktikan. Adakah hari-hari ini saudara sudah mengatasinya dan melaluinya? Justru ketika saudara melalui, disitulah nilai saudara sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya belajar dari jemaat Smyrna. Walaupun di tengah-tengah tekanan, kita tetap memelihara iman kita. Walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan, terus maju, muliakan Tuhan, tetap beriman. Karena Tuhan firman katakan, maka engkau ketika engkau setia, mahkota kehidupan menjadi bagian dalam hidupmu. Kehidupan yang kekal itu menjadi bagian dalam hidup saudara. Sudahkah saudara mau maju terus, berjuang, menghadapi ujian ini dengan semangat, dengan sungguh-sungguh? Maka saya tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan dan lupakan janjinya untuk saudara dan untuk saya. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Mari kita datang kepadanya. Setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus sudah sungguh-sungguh memperhatikan dan memberikan contoh. Mari kita datang kepadanya dan katakan, setialah. Kita dengan pujian ini sekali, kemudian kita akan berdoa. Setelah ini kita akan betul-betul merasakan, Tuhan, inilah aku. Ujilah aku, Tuhan. Selidikilah hatiku, Tuhan. Inilah aku. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati.
setia, setia, setia sampai Firman Tuhan mengajak kita sekalian untuk tetap setia menjaga iman kita sampai akhir. Karena kita hidup di dalam dunia yang sudah dikotori dan dikuasai oleh dosa dan kejahatan. Itu sebabnya mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita rindu agar hadirat Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Di zaman yang akhir ini ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang menghadang hidup kita. Tapi ketika kita mau berkomitmen di hadapan Tuhan, kita akan mendapatkan anugerah, kekuatan, kemurahan dari Tuhan. Mari saudara kita arahkan, kita tetap mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita, mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dan sedang Tuhan siapkan bagi kita sekalian. Kiranya berkat, kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau, memberikan kekuatan, memberikan semangat hidup yang baru. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menguatkan kalian. Ketika kalian pulang, kalian akan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk dan kita akan bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.